warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian rutin kita di malam Ahad ini, membahas sebuah kitab yang berjudul Hilyah Thalibul Ilmi karangan Syekh Bakar bin Abi Zaid rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan tema pembahasan pada malam hari ini. Silahkan dibuka yang sudah memiliki bukunya. Hilyah Thalibul Ilmi di halaman 55, pasal keempat. Kita akan membahas pasal keempat. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sampai halaman 46 kalau nggak salah. Maka kita lompat di situ atau Syekh menjelaskan kebanyakan tentang bagaimana perkara bid'ah tersebut, jadilah seorang salafi sejati, dan sudah kita bahas di pertemuan di awal pertemuan, ya, bagaimana menjadi seorang salaf sejati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pasal keempat, ya, dikatakan oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid, ihdzar qarinas su. Berhati-hatilah terhadap sahabat yang buruk. Jika faktor genetika itu menurun, maka begitu pula adab yang buruk itu menular. Sebab karakter tercipta dengan sifat pembawaan saling meniru. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam bergaul dengan sahabat yang jahat, karena ia merupakan kebinasaan dan mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Bakar mengingatkan kita agar kita berhati-hati, ya, dalam memilih pertemanan atau memilih teman. Ya, dikatakan di sini teman yang buruk itu menular. Kita sebagai penuntut ilmu, ma'asyiral muslimin, kita harus pintar memilih teman-teman yang mengajak kita dalam hal-hal kebaikan. Dan dengan konsekuensi, kita harus meninggalkan teman-teman yang mengajak kita dalam hal-hal yang buruk. Ya. Syekh mengatakan ad-daf'u ashal minar raf'i. Ya, mencegah itu lebih mudah atau lebih baik, ya, lebih mudah daripada mengobati. Karena kalau kita sudah memiliki teman dan ternyata teman kita itu buruk, kita lebih sulit untuk menjauhkan orang tersebut daripada dari awal memang kita tidak ingin berteman dengannya.
Kemudian Syekh Bakar melanjutkan perkataannya, maka dari itu pilihlah sebagai sahabatmu orang yang akan membantumu mencapai tujuan, mendekatkanmu kepada Rabb, bersepakat denganmu dalam tujuan yang mulia. Baik. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam kalimat di atas, ya, Syekh mengatakan, menyebutkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama mathalul jalis salih wal jalis su'i kahamilil miski wa nafikhil kir." Dalil ini sering kita dengar, hadis ini sering kita dengar, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesungguhnya contoh, ya, teman yang saleh dan teman yang buruk itu dicontohkan seperti tukang minyak wangi dan tukang, apa bahasanya, tukang las, ya, tukang ahli besi. Baik, di sini yang dimaksud dengan tukang minyak wangi ataupun yang dimaksud dengan tukang pandai besi akan kita jelaskan insya Allah nanti di akhir-akhir pertemuan ini. Baik, sudah selayaknya seorang memilih wayubayyinuhu lak, yang mana teman kita ini memang mereka mengajak kita ke dalam sebuah perbuatan yang baik, ya, dan selalu, ya, menganjurkan, mengajak, menjelaskan hal-hal yang baik dan mengajak kita untuk menghindarkan perkara-perkara yang buruk. Wa iyyaka wa jalisus su', ya, hati-hatilah kata Syekh Utsaimin terhadap teman yang buruk. Fa innal mar'a 'ala dini khalili, sesungguhnya seseorang itu dilihat agamanya itu dari temannya. Kemudian Syekh Bakar mengatakan di halaman 56 paling atas, sahabat dengan kriteria-kriteria yang ketat. Satu, sahabat karena kemanfaatan. Ya, ada sahabat yang karena kemanfaatannya, ada sahabat atau pertemanan karena kesenangan. Maksudnya dalam kemanfaatan, misalkan kita berteman dengan seseorang yang hobinya atau teman yang senang kuliner, ya, atau rekan bisnis misalnya. Selama antum dalam bisnis ini maju jaya, orang tersebut akan terus berteman dengan antum. Tapi ada masanya teman seperti itu. Ketika antum lagi nggak ada, bisnis antum lagi nggak maju, bisnisnya lagi redup, orang ini akan hilang. Ya, ini ciri-ciri orang yang pertama. Dia berteman karena ada manfaat. Kemudian shadiqul ladzah, kata Syekh Bakar, yaitu persahabatan karena kesenangan. Contoh, ketika kita memiliki hobi yang sama dengan teman, ya, ada orang hobinya motoran, ada orang hobinya misalkan nonton bola, atau orang hobinya misalkan bersepeda. Ini juga banyak, ya, apalagi Indonesia ini terkenal banget dengan komunitas-komunitas. Antum nggak punya teman, ya, antum punya motor masuk sebuah komunitas, antum bakal ketemu banyak teman. Ini shadiqul ladzah, yang mereka ini berteman hanya kesenangan. Ya, kalau misalkan senang sepedahan, senang naik sepeda. Kalau suatu hari antum udah malas sepedahan, antum udah nggak pernah ikut kumpul sama komunitasnya misalkan, ya udah, mereka akan putus pertemanan antum di situ. Ya, ini banyak teman yang hanya satu hobi.
Dan yang ketiga, ini adalah sahabat karena akhlak mulia. Ya, sahabat karena akhlak mulia. Inilah ya. Dikatakan Syekh Bakar, sahabat dalam dua kategori pertama akan berhenti persahabatannya bila faktor penyebabnya hilang. Ya, misalkan senang bersepeda, udah malas sepedahan, hilang persahabatan. Pada kategori pertama adalah kemanfaatan, sedangkan pada kategori kedua adalah kesenangan. Adapun sahabat pada kategori ketiga, itulah yang benar-benar bisa diandalkan, yaitu yang motif persahabatannya adalah keyakinan timbal balik mengenai tertanamnya akhlak mulia pada masing-masing. Sahabat karena akhlak mulia adalah mata uang langka, kata Syekh Bakar, yang sulit diperoleh. Salah satu ucapan Hisham bin Abdul Malik yang sangat berharga adalah ma baqiya min lazzatid dunya syai'un illa akhun arfa'u ma'unat tahaffudz baini wa bainah. Tidak ada sedikit pun kelezatan dunia yang masih tersisa kecuali seorang saudara yang aku tidak memperhitungkan biaya untuk saling perhatikan antara aku dengan dia. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi teman yang ketiga ini adalah teman yang berakhlak mulia atau teman yang saleh. Teman yang saleh, ya, sadiqu fadilah. Dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan yang dimaksud di sini adalah yahmiluka ala ma yazinu wa yanhaka amma yashin. Itu seorang yang mengajak engkau ya dalam hal-hal kebaikan dan melarang engkau dalam hal-hal keburukan. Wa yaftah laka abwabal khair, yang bukan pintu-pintu kebaikan. Wa idza zalalta nabbahaka ala wajhin la yahdishu karamatak. Dan kalau misalkan ya mereka ini teman-teman yang mengajak kita dalam hal kebaikan, membuka pintu-pintu kebaikan, dan apabila kita salah, kita ditegur. Ya, dengan cara yang bukan dengan cara yang merendahkan. Ya, bukan cara yang merendahkan, cara yang baik. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ya, tadi disebutkan sebuah hadis yang seperti kita singgung di pertama adalah masalul jalis as-salihi wal jalis as-su'i ka masal sahib al-miski wa kir al-haddad wa nafikh al-kir. Dan ibarat teman yang saleh dengan teman yang buruk itu seperti tukang minyak wangi atau seorang yang pandai besi. Ya. La ya'damuka, ini lanjutan hadisnya yang ditulis dengan dalam kitab ini. La ya'damuka min sahibil miski imma an tashtarihi aw tajidu rihahu wa kirul haddad yuhriqu badanak aw thawbak aw tajidu minhu rihan khabithah. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikan. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Ya, dalam hadis ini jelas perbedaan orang saleh. Kita kalau punya teman saleh, ya minimalnya tuh diibaratkan seperti tukang minyak wangi. Minimalnya kita dapat nyium bau wangi. Ya, kalau teman baik itu teman saleh, minimalnya ngajak kita kepada hal-hal yang baik. Entah itu kita melihat dia mengajak kita tentang bersedekah, mengajak tentang sholat 5 waktu tepat waktu, atau mengajak kita hal-hal yang baik, ya minimalnya ya kita mendapatkan baunya dari seorang penyampaian. Adapun dari orang yang pandai besi, ini bukan sebuah hinaan atau apapun untuk seorang yang pandai besi misalnya. Bukan berarti kita melihat orang pandai besi, kita lihat wanita orang yang buruk, tidak. Tapi di sini hanya sebuah permisalan saja. Ya, dan juga belum tentu semua orang jual minyak wangi ini orang soleh, orang baik, enggak.
Ya, ini hanya sebuah permisalan. Jangan sampai aku nanti, wah, kata Ustadz, orang-orang yang begitu seperti orang jual minyak wangi. Dicari tuh orang minyak wangi mau jadi teman. Enggak. Bisa jadi orang minyak wangi, orang penjual minyak wangi sifatnya buruk, bisa jadi. Atau sebaliknya, mungkin orang yang pandai besi sifat yang baik. Wallah, wallah taala. Ini hanya sebuah permisalan bagaimana seorang misalkan orang pandai besi, ya. Kalau kita deketin mereka, ima badan kita atau baju kita ini bau api, ya, bau angus gitu ya, atau baju kita bolong terbakar. Gak usah jauh-jauh, misalkan kita punya teman senang rokok, ya, di mobil ngerokok, di mobil pun ngerokok. Baju antum itu pasti bau, bau rokok lah, atau ntar kena putung rokoknya, bolong baju antum. Minimalnya itu jadi perokok pasif, misalkan seperti itu. Ini sebuah contoh yang permisalan, ya, contoh yang buruk. Kemudian hadis juga disebutkan almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Almaru ala dini khalilihi, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karib. Ya, kalau kita ingin melihat seseorang, kita lihat teman karib ini siapa. Ya. Oleh karib perhatikan siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Kata Rasulullah, makanya kalau kita punya teman karib, perhatikan. Ini teman yang baik atau teman yang buruk. Ya, begitulah Rasulullah SAW memerintahkan kita. Makanya sering kalau misalkan, ya, contoh, sebuah contoh, ada orang ingin melamar, misalnya, melamar seorang wanita, ini seorang pria melamar dengan seorang wanita, kemudian calon mertua tersebut bingung, ini anak baik-baik atau enggak? Ada mencari info. Ibadah, teman dekatnya pandai mengaji, teman dekatnya seorang ustadz, misalnya. Insya Allah anak ini khair, anak ini baik insya Allah. Tapi kalau temannya ada teman-teman yang suka mabuk-mabukan, teman-teman yang suka perokok, teman-temannya yang suka berbuat maksiat, insya Allah temannya nggak jauh atau orang ini nggak jauh dari sifat temannya tersebut. Ya, maka dilihat bagaimana kita berteman. Pilihlah, perhatikanlah siapa yang akan menjadi karib kita. Tip. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahibun. Yang namanya sahabat itu menarik, ya. Makanya sahib itu sahib. Jadi, teman itu menarik. Menarik kita kalau misalkan teman kita buruk, kita tertarik. Atau teman kita baik, kita tertarik minimalnya. Ya. Terkadang orang beretikat baik atau berniat baik ingin misalkan, wah, anak mau mendekati orang-orang buruk, Ustaz. Anak mau menasehatinya, anak mau mendakwahkan. Antum hati-hati, ya. Jangan sampai niat antum baik mau mendakwahkan, bukan antum yang mendakwah, tapi antum yang ketarik. Makanya di sini harus benar dulu keilmuan kita, ya, sebelum kita berdakwah nanti. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa poin yang bisa kita petik dari perkataan Syekh bin Abi Zaid. Terkadang kita berpikir, memang apa Ustaz manfaat berteman dengan orang-orang saleh? Manfaatnya itu apa? Ya. Yang pertama, orang yang saleh akan mengingatkan kita untuk beramal saleh. Atau orang tersebut akan mengingatkan kita saat kita terjatuh dalam sebuah kesalahan. Teman yang baik itu bukan berarti ketika kita melakukan sebuah kesalahan, mereka atau teman ini membenarkan kita. Maksudnya membenarkan adalah mencari sebuah pembenaran, bukan kebenaran, mencari pembenaran. Misalnya kita salah, kalau kita bukannya menegur dia salah, yang benar begini, bukan gitu. Tapi ada temannya
nggak apa-apa, ya mungkin kesalahan ente ini nggak masalah, insya Allah aman misalkan. Bukan teman yang menasihati kita ketika kita salah, tapi orang yang selalu pembenaran. Mungkin orang-orang tersebut agar tidak tidak ibaratnya bahasanya mungkin mereka agar pertemanan. Ada sebuah kisah yang datang dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Ini kisah yang sangat masyhur, pernah kita dengar. Jadi Salman ini datang kepada Abu Darda. Abu Darda ini masya Allah, ya, orang terkenal dengan ahli ibadah, meninggalkan perkara-perkara dunia. Salman datang ke rumahnya, melihat kondisi istri Abu Darda tersebut. Dikatakan Abu Darda ini atau istrinya melihat Salman melihat istri Abu Darda memiliki pakaian yang sangat lusuh. Boleh ditanya, kenapa kau seperti ini? Kata beliau, kata istri Abu Darda, bahwasannya saudaramu Abu Darda ini udah nggak punya hajat lagi sama keduniaan. Kemudian Abu Darda datang dan membuat makan untuk Salman. Setelah Salman selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, makan, makan, dimakan makanan. Kata Salman, anak nggak mau makan, boleh makan. Abu Darda bilang, anak lagi puasa. Di malam hari akhirnya baru mereka makan. Kemudian di malam harinya Abu Darda ini orang yang rajin sholat malam. Sholat malam. Dari awal malam, tengah malam, terus. Sampai ketika sama menginap di rumah Abu Darda ingin sholat malam. Kata Salman, tidur Abu Darda. Pas Abu Darda mau sholat lagi, disuruh tidur lagi sama Salman. Kemudian ketika di waktu seperti yang terakhir, dibangunkanlah Abu Darda sama Salman. Bangunlah. Kemudian mereka sholat bersama. Faedah yang bisa kita petik di sini sama berkata kepada Abu Darda, Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dzi haqqin haqqan. Sesungguhnya untuk Rabbmu ya, itu ada hak. Dan untuk badan itu juga ada hak. Dan untuk keluarga juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Jadi jangan sampai kita yang ahli ibadah, kita lupa waktu buat keluarga, ya, waktu buat istri, waktu buat anak. Orang selalu beribadah, ya, dari awal malam begadang, nggak pernah tidur, ibadah sholat malam terus. Apa kata Salman? Wali nafsika 'alaika haq. Perhatikan badanmu ini punya hak, dirimu punya hak. Dia punya hak untuk istirahat. Istrimu punya hak untuk berbicara dengan masing-masing hak tersebut. Ya, semua punya hak-haknya masing-masing. Ini diperhatikan. Udah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang baru saja terjadi. Rasulullah lantas bersabda. Faedah yang kedua yang bisa kita petik, apa manfaat dari punya teman yang saleh? Minimalnya masyarakat muslimin, orang yang saleh itu akan mendoakan kita dalam kebaikan. Ya, teman yang saleh akan mendoakan kita dalam kebaikan. Kalau misalkan teman kita buruk, boro-boro mau doain temannya, doain buat diri sendiri mungkin lupa, ya. Tapi kalau teman kita teman yang saleh, teman yang baik, minimal dia pernah mendoakan kita dalam kebaikan. Di bagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi. Malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bihi amin wa laka bimithli. Dalam hadis ini sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudara di saat saudara tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, doa yang terkabul. Di sisi orang yang akan mendoakan saudara ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Setelah dia mendoakan saudara kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, lupa mendoakan teman kita bizahir baik. Yang mereka ini nggak tahu kalau kita lagi doa. Ya, ya Allah, Anda melihat fulan, ya Allah, semoga dilapangkan rezekinya, dilunasi hutang-hutangnya, diberikan keberkahan umur, dan lain sebagainya. Apa kata malaikat? Amin. Walaka bimis. Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Jadi malaikat mengaminkan dan kita juga dapat dari doa tersebut. Kita akan dapat umur yang berkah. Ya. Kita akan mendapatkan kelapangan rezeki. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian manfaat selanjutnya kita mendapatkan teman yang baik. Yaitu teman dekat yang baik akan dibangkitkan bersama kita pada hari kiamat. Ya. Qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa, "Ar-rajul yuhibbul qaum wa lamma yalhaqu bihim qala al-mar'u ma'a man ahab." Ya, itu al-mar'u ma'a man ahab. Ada yang berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang mencintai suatu kaum, namun ia tak pernah berjumpa dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama, ya, nanti di hari bangkitan, ya, hari di mana kita dibangkitkan, seorang akan bersama yang mereka cintai. Kalau kita bangkitkan bersama Rasulullah sekarang, senangnya kita sama apa, orang-orang Korea, ya, akan dibangkitkan dengan orang-orang Korea, aktor-aktornya, ya. Jadi cintailah seorang sesosok orang-orang yang saleh. Baik. Itulah mungkin manfaat-manfaat yang bisa kita petik dari pertemanan atau dengan teman-teman yang saleh. Baik. Kemudian selanjutnya beberapa poin, ya, yang ingin Anda sampaikan. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya kita memilih teman-teman yang baik, ya, Anda akan menyebutkan sifat mungkin atau dari karakter yang pantas dijaga sebagai teman. Di antaranya yang pertama itu milikilah teman yang mereka ini memiliki akidah yang lurus. Ya, ini udah menjadi syarat mutlak. Ya, carilah teman yang agamanya Islam, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bukan teman-teman yang buruk. Kita sudah tahu kisahnya bagaimana ketika paman Rasulullah SAW, yaitu ayah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, Abu Thalib, paman Rasulullah, yang mana ketika di akhir hayatnya dikelilingilah paman Rasulullah ini dan oleh Rasulullah dan sanak famili. Kemudian kata Rasulullah, ya Abu Talib, qul la ilaha illallah. Maksudnya katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada Rabb selain Allah yang berhak diibadahi dan benar kecuali Allah. Tiada sembahan yang berhak diibadahi dan benar kecuali Allah. Ya. Kemudian ada dua tokoh
orang-orang kafir ini mengatakan, ya, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan, apakah engkau, ya Abu Talib, apakah kamu benci agama Abdul Muttalib? Ente benci sama ajaran nenek moyang bahasanya. Apakah itu nggak suka dengan ajaran nenek moyang? Dari situ Abu Talib, ya, bingung. Di satu sisi teman-temannya ini, saudara-saudaranya, masa ente keluar dari agamanya Abdul Muttalib kan, ya, agama nenek moyang, dan mau mengikuti jalannya Nabi Muhammad ini. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Sampai akhir hayatnya Abu Talib tidak menyebutkan atau enggan mengucapkan la ilaha illallah dan memilih agama Abdul Muttalib. Inilah bagaimana kita memiliki teman, harus memiliki teman-teman yang baik. Ya, kita harus memiliki teman-teman yang baik. Kalau misalkan waliyahzubillah, misalnya kita udah sekarat, teman kita bukan teman-teman yang baik. Ya, udah sekarat, kalau orang ngerti agama ditalkinin nih orang, ya, mengucapkan kalimat syahadat, ya, dinasehati apapun, ya. Kalau teman-temannya baik gitu. Kalau teman buruk, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika udah sekarat, gua bingung, ya. Makanya masyarakat muslimin, pilihlah teman-teman yang baik. Begitu juga harus memiliki teman, ya, yang mereka ini taat beribadah, ya, orang yang sangat menjauhi perkara-perkara maksiat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah pada waktu pagi dan petang yang mereka itu menginginkan wajahnya. Begitu pula, ya, mungkin beberapa sifat selanjutnya, yaitu orang-orang yang memiliki akhlak terpuji, ya, tutur katanya baik. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlak. Ya. Kemudian teman yang suka menasihati dalam kebaikan. Ya, jadi menganggap misalkan disebutkan dalam hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang itu dan kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita memikirkan diri sendiri, ya, kita nggak mau, wah nanti kalau anak berbuat maksiat, anak bakal diazab, anak bakal dapat dosa. Kalau pemikiran kita pada saudara kita sudah seperti itu, ya, insya Allah keimanan kita sempurna. Anak nggak mau melihat saudara anaknya melakukan sebuah perbuatan maksiat. Dia menganggap dirinya itu, menganggap temannya itu seperti dirinya. Ya. Kemudian orang yang zuhud terhadap perkara dunia. Kemudian, ya, orang yang selalu menjaga wibawanya, kehormatan dirinya. Ya, teman yang baik, teman yang saleh. Wallahu taala alam. Ya, masih banyak lagi mungkin sifat-sifat orang yang baik. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan bagaimana seseorang, kita bisa menilai sifat seseorang, bahwa orang tersebut bisa menjadikan teman yang baik atau teman yang buruk. Wallahu taala alam. Apabila ada kesalahan, itu dari anak pribadi dan dari syaitan. Dan apabila kesalahan juga mungkin bisa dibenarkan, ya, kita di sini sama-sama belajar, bisa ditegur, ya, mungkin melalui panitia yang ada,
Bila ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.